Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah min yaumina hadza ila yaumin nahdahu ma ba'd. Saudaraku sekalian sebangsa setanah air yang kami cintai dan kami banggakan, pertama yang ingin saya sampaikan, bertepatan pada awal Juni atau 1 Juni ini bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Saya sampaikan selamat. Tentu saya bersamai dengan suatu komitmen kebangsaan, karena Pancasila itu adalah landasan yang sangat substantif bagi kita di dalam berbangsa. Karena di dalamnya ada ketuhanan, ada kemanusiaan, ada persatuan, ada kerakyatan, juga ada keadilan, al-adalah. Kelima hal itu bukan saja sangat cocok dan sangat penting sebagai landasan yang kokoh bagi bangsa ini, tetapi itu juga relevan di dalam kita sebagai beragama. Nah, untuk itu di momentum hari lahir Pancasila tersebut kita sampaikan bahwa semaksimal mungkin yang namanya Pancasila itu harus kita rawat, harus kita perkokoh sampai kapanpun. Nah, jika ada akhir-akhir ini ada orang yang mengaku tokoh agama, mengaku ulama, mengaku ustaz, tapi seringkali pikirannya atau seringkali mengeluarkan statement pernyataan ia tidak selaras dengan Pancasila, atau bahkan Pancasila bertolak belakang dengan pemikirannya, maka bisa jadi ulama atau ustadz tersebut adalah gadungan. Mestinya kalau orang sudah menjadi tokoh agama itu harus meyakini betul dan bahkan ada wujud komitmen dan konsistensinya di dalam merawat dan memperkokoh Pancasila tersebut, bukan malah seakan-akan meragukan Pancasila itu sebagai dasar negara tercinta kita. Itu yang pertama. Hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya saya akan melanjutkan kajian tasawuf yang beberapa waktu lalu telah saya sampaikan dari bagian pembahasan yang ada dalam kitab Al-Maqsud fi Usuli Thariqit Tasawuf. Itu satu bab di dalam kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa usulu dzalika, utawi piro-piro cabange thariqit tasawuf iku khamsatun ana 5.
Jadi landasan di dalam kita bertasawuf itu ada 5 macam. Pertama, uluwul himmati, luhure sejo. Tafsir redaksinya gitu, luhure sejo. Maksudnya adalah cita-cita atau obsesi yang tinggi. Nah, dari pertama penyebutan item cita-cita yang tinggi itu menunjukkan bahwa keliru jika ada orang yang menganggap bahwa tasawuf itu kontradiktif dengan dinamika peradaban dunia. Seakan-akan jika orang sudah beragama, bersyariat, berakhlak, berteologi, kemudian beranjak pada level tasawuf, itu seakan-akan ia adalah orang yang sudah tidak perlu lagi berkecimpung dalam urusan dinamika kehidupan di dunia ini. Nah, karena apa? Yang pertama saja sudah disebutkan uluwul himmati, itu sebagai jadi orang berambisi itu boleh, asal tujuannya baik, caranya baik, dan apabila tujuan itu telah tercapai, maka ia betul-betul mewujudkan capaiannya itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, dikehendaki oleh Tuhan untuk berorientasi pada kemaslahatan. Nah, jadi sekali lagi bahwa tasawuf itu justru sangat mendukung supaya peradaban dunia ini menjadi ideal. Itu yang pertama. Yang kedua, wa hifdzul hurmati, lan ngrekso kamulyan. Itu bahasa redaksinya, itu ngrekso kamulyan. Menjaga kehormatan, menjaga kepercayaan. Nah, urusan menjaga kepercayaan itu berarti urusannya adalah urusan di saat kita sudah berinteraksi dengan satu entitas yang kolektif, baik di organisasi, di struktur kepemimpinan, di struktur sosial, budaya, ekonomi dan politik. Ini sangat penting ini. Yang kedua itu ada istilah wa hifdzul hurmati, menjaga kepercayaan. Saya yakin menjaga kepercayaan itu dalam urusan apapun ini menjadi sangat penting. Baik urusan bisnis, urusan politik, urusan sosial, budaya. Itu yang kedua, wa hifdzul hurmah. Yang ketiga, wa husnul khidmati, lan baguse ngeladeni. Nah, di sini dalam persoalan ibadah, gitu. Bagusnya ngeladeni dalam ibadah. Nah, dalam konteks kehidupan sehari-hari, husnul khidmati itu bisa kita artikan pelayanan yang baik, pelayanan yang prima. Nah, kalau sudah ngomong pelayanan, berarti ini juga urusannya urusan domain publik. Orang yang bertasawuf
itu berarti ia yang cita-citanya tinggi, himmahnya besar gitu kan, kemudian serius menjaga kepercayaan. Nah, yang ketiga tadi husnul khidmati, pelayanan yang bagus. Nah, kalau yang bersifat hablum minallah, tentunya saya tidak ingin mengukur bagaimana manusia itu secara hablum minallah itu sudah husnul khidmati, karena itu urusan masing-masing person yang bisa menakar, yang bisa mengukur. Itu kan soal suasana kebatinan masing-masing hamba tersebut, masing-masing orang. Nah, tetapi pada penilaian husnul khidmati dalam ranah hablum minan nas, itu yang kemudian bisa kita nilai seberapa jauh orang itu di dalam menjalankan pelayanan yang baik. Tentu indikatornya di mana ia bisa mewujudkan keharmonisan dengan relasi-relasinya, dengan lingkungannya, dengan jaringannya. Kalau yang bersifat hablum minallah, otomatis ya bagaimana dia sudah konsisten di dalam imtisalul awamir, di dalam menjalankan perintahnya, juga wajtinabun nawahi, di dalam menghindari larangan-larangannya. Yang keempat adalah wanufudul azimati, lan ngelakoni tekad. Jadi menjalankan satu tekad atau komitmen yang ada di hati kita itu. Jadi apapun yang menjadi cita-cita, apapun yang menjadi hormat, yang menjadi khidmah tadi, itu dilakukan dengan sepenuh hati. Jadi tekadnya itu sepenuh hati. Itu yang keempat. Azimah itu kalau bahasa kitabnya itu sejogati. Kalau bahasa umumnya kita mengenal satu tekad, kebulatan tekad. Wanufudul azimah itu ada kebulatan tekad. Yang kelima adalah wa ta'zimun ni'mati, lan ngegungaken nikmat. Jadi kelima hal itu sekaligus menjadi prinsip-prinsip orang yang prinsip dasar orang yang menjalani tasawuf. Setelah kita mengetahui bahwa lima hal itu adalah jalan menuju tasawuf, kita bisa memahami. Orang banyak mengesankan bahwa ketika orang bertasawuf seakan-akan sudah harus menjauh dari dunia, gitu ya. Sudah harus menjauh dari hikuk-pikuk dan dinamika kehidupan dunia. Tapi dari penjelasan kelima hal tadi itu menunjukkan bahwa bukan menjauh, tapi bagaimana kita tetap mengiringi kehidupan dunia yang dinamis itu, tetapi harus kita imbangi dengan satu himmah yang baik, suatu upaya di dalam
menjaga kehormatan atau kepercayaan, memperbaiki pelayanan, mewujudkan satu tekad yang bulat, itu kebulatan tekad tadi. Nah, yang terakhir wa ta'zimun ni'mati. Faman mongko utawi sopone wong alat lamun luhur apa himmatuhu sejane man, irtafa'at mongko dadi luhur apa rutbatuhu pangkaten man. Karena apa? Seseorang yang luhur atau yang tinggi cita-citanya, maka akan irtafa'at rutbatuhu, maka dia juga akan tinggi pangkat atau derajatnya. Waman utahi sapa wonge hafadhu lamun ngreksa sapa man hurmatullahi ing kemulyanane Allah. Hafadhu mongko ngreksa sapa Allah Gusti Allah hurmatahu ing kamulyane man. Nah, disinilah perbedaannya orang bertasawuf dan tidak. Jadi bedanya apa? Sama-sama tetap beraktivitas di dunia ini secara normal, secara wajar, dalam bidang apapun. Dalam bidang apapun. Baik sosial, politik, ekonomi, budaya, dan sendi kehidupan yang lain. Tetapi jika orang tersebut mengenal tasawuf, maka segala aktivitas yang berorientasi mewujudkan kontribusi dia sebagai seorang yang harus beraktivitas normal di dunia ini, itu tetap hafadhu hurmatullah. Dia dalam konteks menjaga kemuliaan Tuhan. Menjaga kemuliaan Tuhan itu artinya apakah Tuhan itu kurang mulia sehingga harus kita sebagai manusia menjaga kemuliaan Tuhan? Itu tidak itu. Artinya ketika kita semuanya berjalan di dalam mewujudkan himmah tadi itu masih on the track, masih dalam relnya, dengan tujuan yang baik, kemudian tujuan yang baik itu kita peroleh dan kita wujudkan untuk kemaslahatan, maka itu namanya menjaga Tuhan. Otomatis ketika kita masih konsekuen di dalam menjaga hormat Allah tadi, menjaga aktivitas keduniaan yang sesuai dengan apa yang diridhoi Allah, maka hafadallahu hurmatahu. Maka Gusti Allah juga akan menjaga martabat seseorang tersebut. Jadi maknanya dalam, bukan semata-mata orang itu ia memperoleh prestis di dunia ini dan kemudian seakan-akan ia merasa bahwa ini loh apa yang saya perbuat itu adalah hasil karya otak saya, ini karena kepandaian saya, kemudian tidak disambungkan bahwa ini adalah kemuliaan Allah atau anugerah Allah yang diberikan ke orang tersebut, maka jangan kaget. Orang sudah susah payah apapun ditempuh demi meraih suatu jabatan,
suatu posisi, tapi kemudian ketika itu sudah diraih, sudah dilantik, sudah mendapatkan prestis, dia seakan-akan mendapat prestis, tiba-tiba ia tertangkap, tiba-tiba ia memakai baju oranye. Nah, itu berarti ada yang salah. Nah, maka dalam konteks tasawuf itu kita sangat penting. Man hafadha hurmatullah, hafadallahu hurmatahu. Siapapun orang yang menjaga kemuliaan itu sesuai dengan ridho Allah, maka Allah akan menjaga kemuliaan orang tersebut. Waman lan sapa wonge hasunat, lamun bagus apa khidmatuhu, khidmah wong, pelayanane wong itu, wajabat mongko wajib apa karomatuhu, mulyane man, wajabat mongko memperoleh. Jadi orang yang baik pelayanannya, maka dia akan memperoleh kemuliaan. Jadi wajabat itu kan man itu syartiyah, kemudian wajabat itu sebagai jawab. Jadi seakan-akan sudah otomatis siapapun orang yang baik pelayanannya, kalau dalam konteks hablum minallah ya, pelayanan ke Allah, Allah sebagai majikan, sebagai Rob, kita sebagai hamba. Kalau di ranah kemanusiaan, hablum minannas juga tentu sama. Kalau kita melayani siapapun dengan baik, maka wajabat karomatuhu, maka otomatis kita juga akan menjadi unggul. Waman lan sapa wong nafadzat lamun nerus apa azimatuhu, sejogatine man, saya akan baca redaksi kitabnya gitu. Damat mongko langgeng apa hidayatuhu, pituduhe man. Kalau orang tersebut mempunyai tekad yang bulat, tekad yang suatu komitmen yang sustainable ya, berkelanjutan atau yang, maka dia akan damat hidayatuhu, maka dia akan ada jaminan akan mendapat petunjuk yang langgeng. Waman utawi sapa wonge aldoma lamun ngagungaken sapa man an-nikmata ing nikmat. Nah, ini pentingnya dalam memahami kitab itu memakai nahwu shorof. Bahkan tidak cukup pakai nahwu shorof, tapi harus, kalau menafsiri Al-Quran atau hadis, harus mengerti, harus mengerti juga ilmu mantik, ilmu logika, ilmu balaghah, ilmu sastra. Contoh ini, waman azoma, kalau dibaca azoma itu akan artinya beda. Yang benar kan, waman utai sapa wae iku azoma, lamun ngegungaken sapa man an nikmata ing nikmat, syakaroha mongko nyukuri sapa man ha ing nikmat. Nah, seseorang siapapun dia, kalau dia sudah menghormati, menganggap
nikmat itu sesuatu yang istimewa, maka otomatis dia akan syakaroha, maka dia akan mensyukuri nikmat tersebut. Nah, kita akan tahu bahwa la in syakartum la azidannakum. Nah, wong mensyukuri, semakin mensyukuri itu la azidannakum. La azidannakum itu berarti pasti Allah akan menambah nikmat tersebut. Jadi orang yang menganggap nikmat itu sesuatu yang istimewa, maka follow up yang ia lakukan adalah syakaroha, otomatis mensyukuri nikmat tersebut. Syukur itu berulang kali saya sampaikan, tasarrufun ni'am ila ma yarda bihil mun'am. Jadi kita menasarufkan atau mewujudkan nikmat tersebut. Nikmat itu kan banyak hal. Apa yang kita rasakan ini, pemikiran, hati nurani, kemampuan untuk berekspresi, untuk melangkah dalam hal yang bermanfaat, itu adalah nikmat. Itu menasarufkan nikmat itu ila ma yarda bihil mun'im, sesuai yang diridhoi oleh al-mun'im, Allah zat yang memberi nikmat tersebut. Lahu aman utai sapa wong syakaroha, lamun syukur sapa man ha ing nikmat, istaujaba mongko amrih ngehaki sapa man al-mazida ing tambah nikmat. Nah, orang yang mensyukuri nikmat Allah tersebut, maka berhak baginya al-mazid, tambahan. Seperti yang saya sampaikan tadi, la in syakartum la azidannakum. Jadi itu otomatis orang yang mensyukuri nikmat Tuhan, ini kaitannya dengan tasawuf. Syukur tadi kita bisa merealisasikan, menjalankan nikmat Allah tersebut yang kita miliki sebagai anugerah itu sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah itu sebagai al-mun'im, zat yang menjadikan. Maka kalau kita bersyukur, otomatis la azidannakum, Allah akan menambahi nikmat tersebut. Demikian dulu yang perlu saya sampaikan terkait dengan kajian tasawuf pada kesempatan malam hari ini. Jadi sekali lagi bahwa tasawuf itu hendak mendorong manusia yang beragama supaya di dalam menjalankan kehidupannya itu bukan menjadi fatalistik atau menjauh dari aktivitas keduniaannya, itu tidak, tetapi bagaimana agar ia di dalam menjalankan aktivitas kehidupannya itu selalu sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah. Demikian yang perlu saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan dengan berbincang-bincang, membahas tentang ini secara agak mendalam dan agak lebih bersifat dialogis. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.